Apa kabarnya adik-adik di rumah? Apa? Baik, luar biasa. Oh iya, sebelumnya kalau misalnya kakak tanya, apa kabar adik-adik semua di rumah? Jawabannya dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Oke, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi kakak tanya, adik-adik di rumah, apa kabarnya? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Puji Tuhan. Tangan dulu. Oh iya, sebelumnya nih kakak mau perkenalkan diri dulu ya. Perkenalkan nama kakak Kak Mika. Oh iya, saat ini kakak akan membawakan sebuah cerita buat adik-adik semua yang ada di rumah. Oh iya, adik-adik udah tahu belum ya? Kira-kira Kak Mika akan bawa cerita apa? Ada yang tahu belum? Kak kasih clue deh. Clue yang pertama itu orang yang pendek. Kira-kira adik-adik di rumah udah tahu belum ya? Belum tahu? Oke, clue kedua nih. Dia itu manjat-manjat pohon mau ketemu Yesus. Tahu nggak? Ya benar, jawabannya Zakheus. Tepuk tangan ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke dalam ceritanya, kita nyanyi bersama dulu yuk. Nyanyinya Zakheus. Ya, berdiri semua ya. Oke, luar biasa. Sebelumnya, setelah kita bernyanyi bersama, kakak akan mulai ceritanya nih. Oke, ceritanya begini. Suatu hari, ada seorang laki-laki yang berbadan pendek. Mungkin kalau misalnya kakak, mungkin segini kakak. Pendek banget kan ya? Pendek banget. Dia itu laki-lakinya seorang pemungut cukai. Adik-adik di rumah tahu nggak ya pemungut cukai? Pemungut cukai itu adalah pemungut pajak. Oke? Dia itu pemungut cukai yang sangat amat egois. Dia itu kadang mau melipat gandakan pajak yang diberikan pemerintah kepada orang yang diambilnya. Contohnya ini seperti ini. Kalau misalnya pajaknya itu harganya 100.000, dinaikkan dia jadi 200.000. Baru nanti yang 100.000-nya disimpan, 100.000-nya baru dia kasih kepada rajanya. Seperti itu, dia sangat tamak sekali dan sangat pelit kepada sesamanya. Semua orang yang mengenal Zakheus itu nggak suka sama Zakheus. Mereka sering ngomong-ngomongin Zakheus kayak gini. Masa dia mau sih ambil orang lain? Masa dia kayak gitu sih? Dan dia tuh pelit, tidak mau berbagi ke sesamanya. Jadi suatu hari Tuhan Yesus itu berjalan dekat rumahnya.
dia berjalan-jalan, dia berkeliling bersama dengan semua murid-muridnya. Semua orang itu mengenal Yesus, mengikuti Yesus di belakangnya. Mereka mengikuti Yesus di belakangnya. Mereka berbondong-bondong mau melihat Yesus. Tapi ternyata kalian tahu nggak? Zakheus orang yang pelit itu ingin bertemu Yesus juga ya semuanya. Jadi kan ketika dia mengikuti dari belakang dengan Yesus, dia nggak bisa nengok Yesusnya karena dia punya badan yang pendek. Jadi karena dia penasaran, siapa sih Yesus itu? Kenapa sih orang itu sangat mau bertemu dengan Yesus? Jadi dia cari akal nih. Gimana ya caranya supaya aku bisa nengok Yesus, ya kan? Gimana ya caranya? Gimana ya caranya aku melihat Yesus? Aha, aku punya caranya, kata si Zakheus. Setelah dia lama berpikir, akhirnya dia punya satu cara. Caranya adalah dengan memanjat pohon. Jadi dia berpikir, kalau misalnya Yesus nanti jalan dari sini, pasti nanti dia akan bakal ke depan sana. Jadinya, Zakheus itu berlari dengan cepat. Dia menghampiri suatu pohon yang tinggi. Jadi dia manjat duluan. Panjat. Setelah dia sampai di atas, dia duduk di dahan yang kuat dan kokoh. Dia duduk, tunggunya Yesus. Dia menunggu Yesus sampai Yesus itu lewat dari depannya. Ternyata usahanya dia tidak sia-sia, teman-teman semua. Tuhan Yesus lewat dari bawah pohon yang ia duduki itu dan dia panjat itu. Terus Tuhan nengok, kok ada orang yang di atas pohon itu? Dia ngapain ya? Jadi Tuhan Yesus itu manggil dia, Zakheus, sini turun. Zakheus yang merasa kayak, kok aku dipanggil sih? Yesus kenapa kenal saya? Yesus selalu mengenal setiap orang karena dia adalah Tuhan. Jadi dia mengenal siapapun kita. Jadi Zakheus sudah merasa sepertinya. Akhirnya Zakheus turun dari bawah. Terus dia menjumpai Yesus. Ya Yesus, apakah Yesus bisa? Terus Yesus bilang, iya, saya memanggil kamu. Apakah kamu tahu kenapa saya memanggil kamu? Zakheus menggeleng. Tidak Tuhan, saya tidak tahu mengapa kamu memanggil saya seperti itu. Yesus berkata kepadamu, kami ingin menginap di rumahmu dan ingin berkunjung ke rumahmu. Zakheus yang mendengar itu sama bahagia. Waduh, kau mau ya Tuhan Yesus yang baik dan berkuasa itu main ke rumah saya, orang yang berdosa ini? Jadi Zakheus akhirnya merasa bersalah. Dia mengatakan kepada Yesus, Tuhan, mulai saat ini saya akan membagi-bagikan kekayaan saya kepada setiap orang yang miskin dan juga orang yang udah diambil keuntungan dari pajak itu akan dibalikkan uangnya berjumlah 4 kali lipat kepada Zakheus, kepada mereka yang diambil uangnya oleh Zakheus. Maka karena kebahagiaan itu ia mengajak semua Yesus dengan murid-muridnya untuk bertemu dan bertamu di rumah dia. Oke, kita tahu apakah cerita ini mengajarkan kita bahwa Yesus mengasihi kita walaupun kita telah berdosa. Contohnya kayak Zakheus kan, kayak kita nggak nyangka loh, kayak kok Tuhan mau sih ke tempat Zakheus, kok Tuhan mau sih bersama-sama dengan mereka? Karena Tuhan Yesus tahu dia itu adalah anaknya, dia itu adalah salah satu ciptaannya. Maka Tuhan Yesus bertemu dengan dia, memanggil dia walaupun dia adalah berdosa. Kamu tahu nggak apa jawaban Yesus atas yang dibilang Zakheus? Berkatilah Zakheus dengan seluruh orang di rumahnya, karena ia adalah termasuk ke dalam anak Allah. Kita akan melihat Tuhan. Luar biasa Tuhan itu
kan? Jadi kita pun sebagai anaknya, kita harus minta maaf sama Tuhan dan kita merasa sedih akan kelakuan dosa yang telah kita perbuat selama ini. Oke, sekian dari cerita dari kakak. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi. Shalom.